Kepada janji Allah, tidak ada ragu kepada jaminan Allah, tidak ada ragu terhadap kebenaran yang Allah tuntunkan kepada kita, dan tidak ada keraguan terhadap apapun yang Allah jaminkan untuk kita. Itulah nikmat yang tidak ada bandingannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Surat Al-Isra ayat 7. Ini penting untuk kita bahas lagi. Ini sebagian awalnya saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Setiap perkataan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita berbuat baik kepada siapapun, aslinya kita berbuat baik kepada siapa? Diri kita sendiri. Jadi kita sama sekali tidak memerlukan pengakuan dari orang lain bahwa kita ini orang baik. Tidak perlu. Karena mesti kembali ke kita. Allah melihat apapun yang kita lakukan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kita lakukan. Perkataan, perbuatan, yang nampak, yang tersembunyi, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Maka berhenti mengharapkan sesuatu dari selain Allah atas kebaikan yang kita lakukan. Berhenti mengharapkan pengakuan orang kita sebagai orang baik. Tidak perlu. Berhenti ingin cari posisi di hati orang bahwa kita ini orang baik. Tidak perlu. Dan kita pun tidak akan bisa membulak-balik hati orang lain. Yang menentukan orang lain suka kepada kita bukan perbuatan kita, tapi yang menentukan membulak-balik hati orang lain suka kepada kita adalah Allah yang menguasai hati setiap makhluk. Tidak usah lebay, tidak usah overacting agar orang kagum kepada kita, agar orang mengakui tentang kita. Tidak perlu. Itu bukan wilayah kita, bukan pekerjaan kita. Tugas kita adalah berbuat baik sebagai ibadah kasep ya. Kita berbuat baik adalah ibadah kita. Kita berbuat baik kepada orang tua sebagai apa? Ibadah. Bukan supaya orang tua baik ke kita. Para suami berbuat baik kepada istri sebagai ibadah. Bukan supaya istri jadi nurut, jadi kagum. Allah yang membuat hati seseorang nurut atau tidak. Misal ada seorang suami menasehati istrinya, atau seorang suami pendakwah, yang lain dengar selain istrinya. Ada yang begitu? Bagaimana kalau begitu kejadiannya? Bahkan ada yang berdakwah, orang lain kagum, istrinya terkekeh-kekeh karena istrinya sudah tahu modal suaminya. Harus maksa istri dengerin ceramah atau nasihat suaminya? Tidak. Harus tobat. Harus tobat. Kalau seorang
Guru ngajarin anak orang nurut, anak sendiri tidak nurut. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Maksa supaya anak nurut? Bukan, tobat. Allah tahu ini kelakuan yang sebenarnya dari sang suami, sang guru ini, sehingga Allah belum menggerakkan istrinya, anaknya untuk mau mematuhinya. Nggak bisa maksa orang. Jadi mulai sekarang kalau mau berbuat baik, jangan sekali-kali salah niat. Bagi kita berbuat baik adalah perintah Allah sebagai ibadah. Dalilnya apa? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, berbuat ihsan, karena sesungguhnya Allah mencintai muhsinin. Cukup bagi kita. Mesti Allah melihat apapun yang kita lakukan dan mesti ada balasannya. Famay ya'ma mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'ma mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan ada keraguan. Walaupun kita memindahkan satu jarum pentul yang kecil, yang sudah patah, gak kelihatan, Allah lihat. Walaupun kita menolong seekor semut, tidak kelihatan, anak semut lah, cucu semut, Allah lihat. Walaupun kita memberi makan impun, tahu impun? Cucu ikan, Allah tahu. Walaupun kita berdoa di dalam hati, mendoakan kebaikan, Allah pasti tahu. Ada balasannya. Balik ke kita. Stop memikirkan balasan dari orang. Stop memikirkan ucapan terima kasih. Stop memikirkan orang balas budi. Stop. Tidak ada gunanya kita pikirkan itu, hanya merusak diri kita, merusak amal kita. Yang harus kita pikirkan adalah seikhlas mungkin. Halo? Karena banyak orang yang mau berbuat baik tapi tidak serius dengan niat. Sudah, kembali kok ke kita. Orang tidak berterima kasih tidak ada apa-apanya. Kita udah dapat kok dari yang kita lakukan. Orang tidak menghargai kebaikan kita, boten apa-apa. Ora apa? Apa-apa? Ora apa-apa. Apa bedanya dengan boten apa-apa? Apa iki? Ngomong apa? Sampai mawon, Mas. Alhamdulillah. Wes ngono bae yo. Aja ngomong bahasa Jawa. Kurang ngertos. Kalau kita berbuat baik, kita harus yakin bahwa tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, dan tidak ada satupun yang luput dari balasan Allah, dan tidak ada yang paling beruntung dari kebaikan kita selain diri kita sendiri. Udah untung lah. Orang mau menghargai atau tidak, berterima kasih atau tidak, bahkan orang mencemooh kebaikan kita, gak ada masalah, gak ada masalah sama sekali. Karena perilaku orang itu kembali ke dirinya. Ini enak sekali hidup seperti ini, hadirin. Jadi teruslah berbuat baik. Itu buat kita. Di dunia kita dapat pahalanya, di akhirat juga kita dapat ganjarannya. Hati kita tenang. Mungkin nanti akan ada orang yang jadi suka ke kita, memuji kita, menghargai kita, mengagumi kita. Itu ujian. Sama aja. Orang yang mencaci dengan yang memuji sama-sama ujian. Kita jangan termakan oleh ujian pujian, karena pujian itu lebih berat ujiannya daripada cacian. Kalau dipuji cenderung lupa ke Allah. Saya sudah nolong,
saya sudah memberi, saya sudah mencukupi, saya yang berjasa, ini pikiran saya, ini awalnya saya yang berbuat, ini hasil jerih payah saya, ini tetesan keringat saya. Gak ada Allahnya tuh, gara-gara memerlukan pengakuan orang. Bagaimana kalau kita udah berjuang, kita dilupakan orang? Biarin, gak apa-apa. Mau sedunia lupa kepada kita, gak ada masalah. Allah tidak akan lupa. Tidak akan lupa. Orang mengecewakan kita, enggak apa-apa. Balasan dari Allah tidak akan mengecewakan kita. Tidak akan. Harus dilatih hadirin. Jadi kalau kita sedekah, sebetulnya siapa yang beruntung? Yang disedekahi atau yang bersedekah? Kita yang untung. Kita sedekah, kita yang untung dong. Allah udah ngasih uang ke kita, ngasih rezeki buat sedekah. Yang digugurkan dosa kita. Yang ditolak bala kita. Yang dilipat gandakan balasannya kita. Kita harusnya berterima kasih, ada yang nerima. Coba kita punya uang, orang gak nerima sedekah kita, rugi bukan? Tidak perlu kita nunggu-nunggu orang lain berterima kasih. Kepilih, jadi jalan rezeki sudah cukup. Ini para guru, para ustadz, berhenti ngarap-ngarap dihormati murid, kita yang hormat. Mana sih sebetulnya yang harus sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Mana yang harus sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dua-duanya. Mana yang harus lebih sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kalau anak tidak diajarin sopan, belajar dari mana? Orang tua harus lebih sopan. Lalu anak lebih sopan lagi gitu. Tapi anak belajar sopan dari orang tua. Guru ke murid, mana yang harus lebih sopan? Guru. Bagaimana murid belajar sopan? Kalau gurunya tidak sopan, benar? Pemimpin dengan yang dipimpin, mana yang harus lebih sopan? Tuh kan diam. Gini jawabannya, mana yang lebih sopan? Rasulullah SAW kepada sahabat atau sahabat kepada Rasul? Mana yang paling sopan? Rasulullah SAW. Para sahabat belajar sopan dari Rasulullah. Murid belajar sopan dari guru. Anak belajar sopan dari orang tua. Para yang dipimpin belajar sopan dari pemimpin. Kenapa saya sudah sopan tapi itu tidak sopan? Jawab. Kenapa kita sudah sopan tapi yang dididik tidak sopan? Apa harus bagaimana kalau gini? Tobat. Karena kita boleh jadi sopannya namanya soting. Sopan acting. Jadi kita baru sopan supaya dianggap sopan. Harus sopan asli. Sebagai ibadah. Gitu tuh om, para suami jangan jengkel ya kalau istri belum nurut. Karena jengkel juga tambah nggak nurut. Tobat, ya Allah ampuni. Saya belum didengar. Didengar tapi belum diturutin. Ampun ya Allah. Karena yang bisa membulak-balik hati orang adalah Allah. Makanya
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, jika kalau kita berbuat buruk, perkataan, perbuatan buruk, kembali ke siapa? Jadi sebetulnya siapa sih yang paling berbahaya bagi diri kita? Kita. Ini perkataan ini, Pak, Bu. Ini perkataan ini balik ke orang ini. Perkataan ini nggak bisa masuk ke pikiran hati. Apa yang bisa saya lakukan? Gimana cara supaya perkataan kita masuk ke hati orang? Lah, hatinya juga nggak tahu seperti apa. Dan gimana memasukkan ke hati? Nggak tahu, Pak. Jadi kalau takdirnya Bapak Ibu sebagai penceramah diuji dalam posisi begini, harus sadar betul bahwa ini perkataan balik kepada yang bicaranya. Saya bisa dapat musibah nih dari ceramah ini kalau niatnya tidak baik, perkataannya juga tidak baik, celaka saya ini. Belum lagi kalau didengar lalu qadarullah diuji, nauzubillah, ditiru keburukannya, wah hancur ini. Tapi kalau berbuat baik, berkata baik, niat baik, yang paling untung ini. Lalu Allah lah yang memasukkan ke pikiran, ke hati, siapa yang Allah kehendaki. Jadi bukan karena jago bicara. Jago bicara tuh ujian. Makanya kalau Bapak nasehatin istri, tidak usah bertele-tele dan tidak usah, istriku, nggak usah gitu. Di dalam pemikiran enggak usah gitu. Sesuai dengan UUD 45, itu juga kurang jelas. Tidak usah acting, tidak usah rumit, tidak usah didramatisir. Karena yang menentukan orang bisa berubah adalah Allah. Bicaralah dengan niat yang baik, perkataan yang terbaik, nada yang terbaik, sikap yang terbaik, supaya apa? Halo, supaya apa? Supaya ditiru salah, supaya nurut salah, supaya disukai Allah dan dicatat jadi ibadah gitu. Juga nggak usah pakai emosi gitu. Iya, saya juga. Perlukah pukul-pukul meja? Sebetulnya nggak perlu ya, tapi enak kah? Nah, apa? Astagfirullahaladzim. Ada satu kejadian, setiap mau nganter anak sekolah di sana, di Tangerang, ada jalan sempit. Qadarullah karena setiap hari sepekan 3 kali, jadi sudah hafal betul kondisi jalan. Ini ada lagi yang bolong sehingga harus nahan, dan senang karena udah bertahun-tahun begitu hafal karakter jalan. Kemarin suatu saat Allah menguji. Saya tahu di sini ada yang bolong sehingga digas dicepatkan supaya segera lewat yang bolong agar mobil depan bisa lancar. Niatnya begitu. Karena sudah hafal kalau dicepatkan sedikit saya bisa minggir dan orang di depan bisa lancar. Qadarullah yang depan itu rupanya belum paham melihat cepat, jadi dia sengaja maju, jadi ya berhadapan lah sedikit. Sebetulnya masih ada di pinggir, ayo ada kurang mau minggir, akibatnya bergesekan lah. Aduh, emosi. Pas dibuka pintu, Pak, ini Bapak masih ada di jalan di sana. Di sini ada lubang. Ustadz harusnya merasa malu. Kenapa Ustadz ngebut seperti itu? Malah cepat-cepat, udah tahu jalannya sempit. Padahal saya cepat itu supaya beliau lancar gitu ya. Tapi tadinya mau saya jawab begitu, Ustadz harusnya malu begini.
Iya Pak, saya mohon maaf, pergi aja gitu. Pengen sekali ngejawab ya enggak. Saya tiap hari lewat jalan ini. Biasanya saya ngatur jalan ini gitu. Itu kalau asap tuh udah keluar. Tapi mungkin beliau tidak salah melihat saya cepat begitu. Pada tiga segitu gitu ya. Tapi dah. Oh ya, saya mohon maaf Pak. Dah jalan. Aduh, nurunin ini di sini ke sini. Ternyata niat baik kita juga belum tentu orang paham. Itu pelajarannya, ya. Dan kita tidak harus menjelaskan. Mungkin beliau juga lihat apa ini, kebut-kebutan di jalan sempit. Sebetulnya bukan ngebut, cepet dikit, tuh bela diri ya kan. Ya sudahlah. Tapi itu saya kepikiran terus ya. Kenapa saya kok wajahnya kurang enak, nyesal sekali. Harusnya tetap ramah. Sampai sekarang nih, udah 2 hari kepikiran terus. Kalau ada bapak itu, saya mau kejar nih. Pengen minta maaf. Apakah beliau berpikiran begitu? Ya nggak apa-apa. Tapi saya harusnya tidak, nadanya tidak keras gitu. Nah, penyesalan itu biasanya belakangan. Bagaimana kalau udah kayak gitu? Biasanya kita sibuk merasa benar, bela diri. Kalau suasananya sudah jernih, menyampaikan kebenaran bagus. Tapi kalau lagi emosi, dua-duanya tidak bisa. Kitanya juga menyampaikannya emosi, nadanya kurang baik. Yang dengar juga tidak siap dengan kebenaran pasti. Yang paling baik adalah redakan dulu, minta maaf. Dan doakan kebaikan bagi beliau. Nah hadirin sekalian, semua yang kita lakukan, keburukan pasti balik ke kita. Makanya hati-hati, perkataan, perbuatan balik ke kita. Gak ada yang bahaya bagi kita selain perkataan sendiri. Loh saya dihina, ya penghinaan kembali ke beliau lah. Ke kita penggugur dosa. Begitu. Nah, seperti kejadian tadi, yang kembali ke saya mana? Kelakuan saya sendiri. Saya marah, saya yang akan rugi. Saya minta maaf, saya yang beruntung. Betul tidak? Jadi untung rugi kita tuh niat dan perbuatan perkataan kita baik atau tidak. Jadi jangan merasa dijolimin orang lain. Karena perbuatan tidak baik orang lain kepada kita, kalau kita sikapnya sikap yang disukai Allah, kita tetap untung. Ini orang ngemplang utang ke kita nih. Dia janji bayar utang, tapi belum bayar. Gimana? Gimana Mas? Mas langsung soleh. Yang asli dulu. Nah, perkataan ini tidak sopan. Hadirin pakai yang asli dulu. Apa Mas? Dongkol? Dongkol apa tongkol? Dongkol wajar. Kecewa wajar. Jengkel wajar. Kesel wajar. Tapi mau dibawa kemana ini? Kita marahin hutang bayar tidak? Tidak. Ini sekedar intermezzo. Ada orang ditagih hutang, malah marah Pak. Pak, lebih galak, bayar dong utangnya. Saudara, kalau mau nagih utang yang benar. Bulan lalu saya punya duit, saudara nggak nagih. Sekarang lagi nggak punya duit, saudara nagih. Pakai dong pikirannya, cari waktu yang benar. Oh iya Pak, saya mohon maaf, ke depan saya aja yang bayar hutang. Gimana kalau begini? Mudah-mudahan gak kejadian. Ini ceramah teori semua ya, rada gampang kalau teori itu. Praktek harus pakai perjuangan. Tapi kita harus tahu bahwa
kalau ada orang yang belum bayar hutang ke kita, sebetulnya siapa yang bisa bayar? Kita jarang berpikir bahwa ini ujian. Kita sibuk mikirin orang yang zolim. Dia zolim tuh, dia punya duit, tapi dia nggak bayar-bayar. Dia jajannya enak, tapi segini aja nggak mau bayar. Nggak nyampe ke Allah bahwa ini ujian dari Allah. Ujian, kalau Allah mau takdirkan bayar-bayar. Dia, urusan dia niatnya jelek, urusan dia udah punya uang nggak mau bayar, itu kezoliman, balik kepada beliau. Ada balasannya sendiri. Tapi kita, akhlak kita, bolehkah kita ingatkan? Ingatkan. Pak, maaf sudah 3 tahun jatuh tempo, Bapak belum membayar juga. Diikhtiarkan ya Pak, karena kita tidak tahu ajal bagaimana. Tetap bicaranya baik. Baru utang segini aja rewel, saya utang ke orang lain lebih gede. Gak ada yang rewel seperti Bapak. Bus, bus. Semoga tidak ada yang kayak gitu. Tapi kalaupun ada, perkataan itu balik ke sendirinya. Kita dapat pahala dari sikap baik kita. Kalau perlu laporkan boleh. Tapi masukkah dalam doa kita, ya Allah mudahkan beliau membayar utang? Pernahkah kita berpikir bahwa kalau Allah menghendaki rezeki itu sampai ke kita, Allah akan mudahkan bayar utang? Ini yang kurang kebaikan kita, mendoakan orang yang berhutang supaya dimampukan. Kalau boleh gini aja, ya Allah, ini yang ngutang ke saya tuh jadikan orang kaya. Nggak mau doa gitu kan? Nih rugi dong. Berani nggak Pak? Kan orang jadi kaya nggak ngambil rezeki kita, betul tidak? Oh tapi kan masa dia yang kaya saya enggak? Kita mah doa baik aja pelit Pak. Coba gimana menurut AA? Kalau dia jadi lebih kaya dari saya, rugi dong saya. Aneh. Ya saudara juga doa buat diri sendiri. Ya Allah, jadikan dia orang kaya, tapi tetap saya lebih kaya. Dasar si dengki begitu. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, dengki, jebet-jebet aja Pak kalau doa. Jangan doa jelek, sing mencret. Kalau dia diare, kapan bayarnya utang ke kita? Malah pinjam lagi. Malah pinjam lagi buat beli obat diare. Salah doa. Astaga. Kenapa saya jadi lucu begini pagi ini? Ya Allah ampun, saya lagi lucu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ini dicatat loh hadirin oleh malaikat. Bapak sih mancing-mancing terus. Istighfar Pak. Tapi Bapak udah bikin saya bahagia Pak. Astagfirullahaladzim. Ini asli hadirin. Setiap perkataan ini dicatat. Bapak juga dicatat loh Pak. Yang tapi Bapak sudah bikin bahagia ya, mudah-mudahan jadi amal soleh. Masya Allah, ternyata ketawa tuh enak ya, kalau pas. Kalau ketawa terus menerus jadi masalah. Jadi kalau kita berbuat jelek kita harus siap-siap. Kita menghina orang harus siap kita. Bakal balik ke kita. Kita ngejailin orang siap. Apalagi yang korupsi itu udah harus siap lah. Playboy cap 2 cula. Kesini ngelamar, ke situ ngelamar, seperti ngelamar kerjaan. Pada ngelamar calon istri. Cadangan katanya dari 5 tuh. Atau apa tuh PHP. Apa nama PHP tuh? Allah tahu. Demi Allah pasti ada balasannya.
Ini misal begini, kita lagi makan ikan, terus kucing, pus, kucing, nah misal, udah deket tiba-tiba, wah dimakan. Ayo gimana? Ada balasannya tidak? Ada. Kalau tahu perasaan kucing, pilu ya kan? Kucing ngadu ke Allah, ya Rob, engkau sudah saksikan si pelit itu nipu. Ada balasannya tidak? Ada. Jangan saudara pikir nggak ada balasan. Semua ada balasannya. Semuanya. Sekecil apapun. Astagfirullahaladzim. Demikianlah hadirin, semoga manfaat ya. Saya hampir cerita sesuatu, tapi saya tahan. Tidak mau. Jadi gini ceritanya. Enggak. Harus sukses menahan diri. Sebab cerita ini lucu sekali, Pak. Jadi waktu saya SMA, tidak. Baik, astagfirullah. Tidak. Pak, jangan mancing, Pak. Enggak mungkin. Saya harus sukses menahan ini. Karena pengen sekali cerita, Pak. Biasanya nafsu di sana. Ini grup apa sih? Zolim begini. Udah. Harus ada stop. Pak, sedikit saya cerita kuda ya. Harus dialihkan. Kuda itu binatang yang lebih besar dari kita. Lebih kuat. Lebih berat. Lebih berani, lebih tangguh. Tapi kenapa kuda takluk kepada seseorang? Nurut. Nah, ini ceritanya ada. Jadi kuda itu oleh Allah penciptanya diberikan kepekaan yang luar biasa, Pak. Kuda itu bisa menilai orang. Kuda bisa menghafal orang. Dan kuda sulit melupakan orang. Yang baik maupun yang kurang baik. Kepekaan perasaan kuda ini ya, dia bisa, maaf ya, ini saya belajar dan saya lihat kajian ilmiahnya, ada kuda bisa tahu emosi kita, Pak. Kita takut, dia tahu. Kita ragu, dia tahu. Kita sayang, dia tahu. Kita ikhlas menyayangi dia, dengan izin Allah dia tahu, Pak. Jadi dari belayan saja kuda sudah hafal ini orang, dan dia akan mengingat. Walaupun ada yang ngasih makan tiap hari, ngasih minum tiap hari, belum tentu kuda menyayanginya sebagaimana orang tertentu yang disayangi kuda. Karena kuda ada tahu ini rutin yang ngasih makan. Ngasih makan, bro, tapi kuda berterima kasih. Tapi ada yang melihat dengan tatapan sayang, membelainya juga dengan kasih sayang, meluknya dengan sayang. Itu kuda bisa mengetahuinya. Ini binatang bisa kayak gini, ya enggak? Siapa yang menciptakan perasaan itu? Oleh karena itulah, kalau saudara sayang ke binatang, syukuri. Tapi jangan sampai sayang ke binatang tidak berefek pada perilaku rahmat lain. Karena ada seorang ibu nih, nangis melihat anak gadisnya sudah umur sekitar 18 gitu, tamat SMA. Ke kucing itu dipeluk, dibelai, didekap, disayang. Ke kucing kesayangannya.
dikasih makan. Ibunya menangis karena ke ibunya kasar. Tidak menyapa dengan hangat. Ibunya nangis. Kenapa dia kepadaku enggak? Padahal yang lebih berhak disayangi adalah orang tuanya. Sayang ke kucing bagus, sayang ke kuda bagus, tapi harus berdampak lebih sayang lagi kepada yang lebih berhak disayangi. Nah, ini penting di sini maksudnya ya. Jangan sampai sayang ke hewan habis-habisan, tapi ke orang tua hitung-hitungan, ke keluarga hitung-hitungan. Begitulah. Kita akan dialog. Pak Bambang Sarwono. Pak Bambang Sarwono. Saya juga tahu Mas. Ini semuanya pejuang pembela. Silakan Pak Bambang Sarwono. Boleh pegang mikrofonnya Mas. Saking Jawa yo. Iya Pak. Wah. Dari kota apa Mas? Dari Cilacap Bos. Oh Masya Allah. Saya mohon maaf di atas ya. Beliau mau diwisuda nih hari ini. Insya Allah Bos. SMA tamat tahun 80. 80 berarti 64 tahun. Iya Ustaz. Nah, kok bisa ketahuan? Saya kan lulusan 81. 63 mau 64, selisih setahun kakak beliau. Seumur hidup pasti jadi kakak. Ya beda setahun nih. Alhamdulillah Ustaz. Kak bagaimana? Kenapa memilih pesantren masa keemasan? Terima kasih Ustaz. Sebetulnya ini pencarian saya udah lama Ustaz. Saya semenjak pencarian pengen ke pesantren seperti ini udah lama. Sudah lama. Sudah lama. Cuman qadarullah baru ditunjukkan kemarin. Akhir-akhir ini pada tahun terakhir ini banyak teman-teman saya yang akrab itu meninggal Ustaz. Oh. Iya. Banyak teman sudah meninggal. Iya, meninggal. Apa efeknya ke Bapak? Terus di samping meninggal istrinya juga pada sakit. Terus saya ingat ke hadis Nabi Pak, Mang umur umat Nabi antara 60 sampai 70. Oh iya, iya. Terus saya ingat saya termasuk di dalamnya wes. Setelah itu ya, saya umur umat Nabi antara 60 70 dan sedikit yang di atasnya. Terus saya ingat saya termasuk di dalamnya Ustaz. Setelah itu saya pikir saya harus bagaimana ini. Sementara saya misal saya kan masih punya istri, kalau saya yang mati duluan secara ini mungkin saya aman. Tapi saya pikir juga saya tidak aman karena ibadah saya masih sangat kurang. Jadi saya juga wah nggak aman juga. Terus kalau istri yang meninggal dulu, saya juga bingung juga karena selama ini saya diurusi sama istri. Dalam kebingungan itu saya berusaha apa yang jalan terbaik. Kebetulan, mungkin tidak kebetulan juga. Terus saya ada medsos menginformasikan ada suatu pesantren yang seperti haji. Karena umur 40 hari jadi nyantri seperti haji. Saya tertarik itu. Dan di situ judulnya juga sangat bagus. Istiqomah menuju husnul khotimah. Istiqomah menuju husnul khotimah. Oh, saya juga baru tahu ini. Siapa yang ngarang bagus sekali ini. Terus saya tertarik, saya hubungi karena di situ ada nomor yang kontak yang hubungi, saya hubungi, tertarik. Waktu itu saya ragu, wah ini lumayan juga nih biayanya. Tapi saya sesuatu yang mahal mesti tidak akan sia-sia. Akhirnya saya udah oke, klik, saya izin sama istri, saya mau berangkat untuk ikut pesantren. Istri waktu itu ragu, masa iya dikuat. Terus masa iya kuat 40 hari gitu. Iya, gitu. Paling nanti juga pulang sama aja gitu. Tapi saya udahlah tiket lah. Kalau saya sampai nggak berhasil, saya malu juga sama keluarga. Karena tekadkan, saya hubungi dari DT, akhirnya saya masuk dan diterima. Alhamdulillah. Bapak sudah tahu Darut Tauhid sebelumnya? Belum? Belum, saya belum pernah kesini. Agim udah tahu belum? Sudah. Sudah. Agim dengan DT kan lengket Pak. Oh, iya. Baik, nggak wajib tahu juga kok ya.
Ya. Sesudah 40 hari sekarang apa yang dirasakan, Pak? Alhamdulillah saya menerima di sini lebih daripada ekspektasi saya. Lebih dari ekspektasi ya. Ya. Karena di sini saya ditunjukkan jalan bagaimana usul khotimah, mapnya ditunjukkan dan kendala-kendalanya juga ditunjukkan. Jadi map menuju husnul khotimah ditunjukkan, kendala menuju husnul khotimah ditunjukkan, manfaat husnul khotimah ditunjukkan, manfaat sebaliknya dari husnul khotimah yaitu sul khotimah juga diberitahukan. Ya. Ya. Jadi sudah kelihatan nih bagaimana sisa umur ini mau dijalani. Begitu, betul, Pak? Betul, Ustaz. Iya. Pak, kenapa? Bapak dulu waktu SMA enggak seperti ini kan kita ya? Ya. Saya harus nyebut kita karena saya juga sama dulu. Ya. Jadi Allah menumbuhkan uban. Kalau makin tua udah tahu belum cirinya? Makin lemah, makin kaku, makin kurang seimbang. Itu kita nih. Maksudnya kita yang udah tua ya. Dan secara casing udah dibuat beda dengan dulu nih kita. Beruban. Sudah enzim hormonnya beda. Makan ini kolesterol naik, makan itu asam urat, ini diabetes, ini darah tinggi. Dulu tidak punya uang ingin makan enak, sekarang banyak uang gak boleh makan enak, sama aja ya kan. Mau emping, Pak? Sate kambing. Kemarin ada yang ngirim durian 20 biji. Tahu saya bagian apa? Bagian ngitung, Pak. Tuh 2, 3. Yang makan orang lain. Pada kirimannya untuk Aagim. Inilah kalau udah tua. Kita harus beranjak dari sibuk membangun casing kepada membangun isi. Makanya kalau ada yang nanya ijazah ke Bapak, maaf ya karena usia kan Bapak lahir tahun 60 ya. Lebih baik jangan mikirin ijazah, tapi mikirin bagaimana kalau jadi jenazah, bagaimana keadaan di alam barzah. Jangan dipermasalahkan ijazah ya Pak. Insyaallah Ustaz. Ya. Kalau ada yang nanya ijazah Bapak asli atau tidak, Bapak mau ngapain? Ini omongan orang tua. Mau diapain Pak? Pak jawab. Insya Allah ijazah sudah saya nggak pikirkan Ustaz. Karena ijazah sudah nggak laku juga bagi saya. Nah, itu jawaban yang penting. Untuk orang seusia kita ini mau ngapain ngeribetin ijazah, betul tidak? Betul Ustaz. Kalau ada yang nanya ke saya, AA ijazah A asli tidak, periksa sendiri. Saudara mau, nih ambil, kasihin tuh ijazah SD saya ya nggak? Mau diapain oleh dia ya kan? Saya mau udah nggak perlu ijazah, udah aki-aki begini ya kan. Saya mikirinnya bagaimana kalau tiba-tiba jadi jenazah, bagaimana keadaan di alam barzah, zahnya sama. Nggak ada ribet-ribetnya ijazah udah bagi orang udah tua. Kenapa kita nggak bahas ini Pak? Karena kita sudah tua. Ya maaf ya Pak ya. Terima kasih atas jawaban yang mendalam. Terima kasih Ustaz. Jadi gimana nih kapan Pak? Apanya Pak? Kapan wisudanya? Insya Allah nanti pagi jam 8. Alhamdulillah. Apa rencana Bapak sepulang dari sini? Insya Allah saya pertama adalah tobat. Mau tobat yang banyak Pak. Jangan jauh dari masjid Pak. Insya Allah. Dan saya juga mungkin mendekati keluarga, saya akan lebih dekat lagi. Dan itu memang suatu yang sulit. Tapi insya Allah bisa. Karena saya punya proses, kemarin Ustaz juga katakan, masih dalam proses, nggak apa-apa kalau salah-salah. Insya Allah masih dalam proses itu sebagai modal saya untuk bisa berkomunikasi. Bapak harus sabar ya Pak ya. Ada solih, ada muslih. Orang solih itu orang baik. Orang semua suka. Tapi kalau sudah muslih, orang baik, ngajak orang lain jadi baik, ini akan ada yang resisten. Ada sebagian yang nanti malah kebalikannya. Nabi Muhammad sebelum dakwah semua orang suka. Tapi ketika Rasulullah yang baik ngajak orang jadi baik, ada yang tidak suka. Sabar saja. Jangan marah, jangan jengker.
maafkan, mohonkan ampunan terus, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Terima kasih Pak. Ada saran bagi pensiunan lain? Bapak dari BUMN ya? Betul Ustaz. Silakan. Silakan kamera. Ini jangan ke saya terus, ke beliau aja ya enggak? Terima kasih Ustaz. Ini pengalaman saya luar biasa di DT. Saya ditunjukkan bagaimana mencari husnul khotimah, dan itu luar biasa, dan mudah-mudahan kawan-kawan yang mendekati pensiun atau sudah pensiun, carilah kesempatan ini. Ini suatu ilmu sepertinya mahal tapi sangat murah. Di sini insya Allah dapat yang lebih banyak, jauh lebih banyak. Dan itu saya alami sendiri. Saya dapat banyak, dan qadarullah, saya insaf di situ. Saya ditunjukkan sama Abid. Masya Allah. Sama Abid tunjukkan. Saya waktu itu lihat orang yang ada kekurangan, saya cuma bisa melihat. Tapi pada saat itu saya berjalan melihat di samping orang seperti orang buta. Saya waktu itu nangis. Karena Masya Allah, mereka nggak pernah lihat, dan saya hanya ditutup matanya, saya udah nangis. Masya Allah, ya. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Semoga pengalaman yang Bapak ungkapkan itu menjadi inspirasi. Biaya itu bukan biaya, tapi investasi. Udah begitu banyak kita keluarkan uang untuk beli ini, beli itu. Untuk ilmu itu luar biasa investasinya, enggak ada mahal-mahalnya. Sebanyak apalagi ilmu yang membuat kita selamat ke akhirat. Memang harus ada biayanya begini, karena kembali kepada yang kita biaya itu syariatnya. Idealnya digratiskan, tapi faktanya memang memerlukan, karena harus gaji ini, fasilitas itu. Tapi itu semua akan kembali ke kita. Ya, terima kasih Pak. Saya izin bertanya kepada Bunda Aat Siti Mulyati. Mana? Oh iya. Ke depan mungkin panitia lebih membantu mempersiapkan lebih tepat tempatnya ya. Ya, boleh diberi jalan Ibu Aat. Sini ya. Bagaimana? Di sini aja. Ya. Nggak kelihatan lah ya. Ya. Assalamualaikum, AA. Ya. Gimana ini? Ada suaranya tapi nggak kelihatan. Ya. Sudah, Bapak nggak usah nyari-nyari itu. Ya. Biar saya aja apa yang nyari. Ya, alhamdulillah. Ibu Aat Siti Mulyati dari Jakarta Selatan. Ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ibu tamat SMA pasti tahun 79 ya? Bukan. Bukan? Nah, ini efek sok tahu kayak gini ada. Saya 81, Pak. 81? Ya. Oh, iya maaf, Bu. Ya. Terima kasih. Ibu dari mana? Kenapa pesantren di sini, Bu? Saya sebetulnya awalnya saya mengikuti pesantren kilat yang di Emaki. Ya, saya terkesan sekali dengan pesantren kilat di Emaki itu yang di Al-Maksum. Tapi saya bilang saya merasa kurang gitu kan. Itu cuma 4 hari gitu. Nah akhirnya saya cari-cari gitu kan informasi. Ternyata ada di DT gitu yang 40 hari. Setelah saya coba dan saya masuk ke DT ini udah daftar, ya. Iya Bu, nggak apa-apa Ya. lanjut. Alhamdulillah. Jadi yang saya cari selama ini ketemu di DT ini gitu kan. Jadi 4 hari Ibu nggak cukup? Nggak cukup, kurang. Sekarang 40 hari. Kurang juga. Berarti 4 bulan. Iya. Bagus ada. Nanti masuk pesantren ini. Adek berapa bulan ini? 3 bulan ini ada Bu. Iya, tapi sama kan remaja umurnya, tapi ini. Ya. Iya. Masa wirausaha. Ya. Baik Bu, silakan Bu. Ya. Apa yang Ibu dapatkan selama 40 hari ini? Sama seperti yang Pak Bambang katakan bahwa itu luar biasa
memang apa sih istilahnya, saya memang dari awal berniat bahwa setelah saya pensiun ini saya pengen lebih fokus ibadah akhirat gitu Ustaz. Karena kan ya masa mencari uang mungkin sudah selesai, jadi sekarang tinggal urusan akhirat. Alhamdulillah saya masih dikasih umur sama Allah. Jadi masih ada kesempatan untuk menimba ilmu, karena ilmu-ilmu yang kemarin didapat dari DT ini sebelumnya saya terus terang saya kurang gitu, karena mungkin lebih fokus ke dunia gitu Ustadz. Jadi saya dunia juga teh Bu, sesudah digelutin sekian lama, apa sih hebatnya dunia ini Bu? ya kecil lah Ustadz ternyata gitu kan. Kecil atau nggak ada apa-apanya Bu? Ya ada apa-apanya tapi kecil banget. ada apa-apa, karena kan saya juga ini apa sih istilahnya beraktivitas juga memerlukan dunia juga gitu Ustadz ya, memerlukan uang juga untuk beraktivitas. Tapi saya lebih sekarang lebih memikirkan bagaimana saya dengan apalagi saya pensiunan, dengan apa yang saya dapatkan untuk pensiunan itu saya lebih bisa lebih untuk ke akhirat gitu setiap. Jadi saya lebih siap-siap gitu. Ngomong-ngomong, baju terakhir udah dibeli belum Bu? Baju yang mana Pak? Baju terakhir. Oh yang jenazah. Baju kafan. Baju kafan. Iya, sudah beli belum baju terakhir? Insya Allah ada Ustadz, ya, sudah ya. saya siapkan. Bagus Bu. Ya, termasuk kaplingnya juga. Kaplingnya sudah, ya, insya Allah. Bagus, supaya nggak nyusahin yang hidup nanti. Iya gitu Ustadz ya. Saya sangat berterima kasih dengan program yang ada di DT ini, karena setelah saya cari-cari ternyata hanya baru DT yang sebagai roadmap untuk kegiatan ini. Yang lain-lain mungkin masih merintis, dan saya sangat bersyukur sekali mungkin ingin meneruskan lagi Ustadz. Jadi saya mungkin ingin bermukim seperti Samasa yang di sini dilakukan. Banyak ibu-ibu jadi nggak pada mau pulang. Iya, jadi saya juga betah, cuma saya tinggal minta izin, ya tentu saja izin Allah dan izin anak saya juga gitu kan. Karena anak saya juga merasa keberatan karena katanya, Mama kan masih diurus sama saya gitu. Jadi mungkin belum sefrekuensi dengan saya gitu Ustadz ya. Ajak aja anaknya di sini Bu. Dia masih ngurus dunia Ustadz. Dunia aja dibawa ke sini Bu. So, apalagi ya, insya Allah pelan-pelan mungkin Ustadz ya, saya juga. Jangan pelan-pelan, cepat-cepat aja Bu. Ya Bu, maaf Bu. Ya, karena dia juga baru rumah tangga gitu, jadi kan. Dibawa ke sini semuanya Bu. Maaf Bu, silakan Bu. Jadi apa pesan Ibu nih bagi para pensiunin? Ya. Saya malah begini Ustadz, saya ingin bahwa syiar tentang program Ustadz ini pengen door to door gitu ke apa sih istilahnya, ke pensiunan gitu. Karena yang saya tahu setelah saya di sini itu kan pasti kan teman-teman nanya kemana sih gitu kan. Nah saya bilang saya lagi pesantren gitu. Oh ada gitu. Jadi mereka juga mau gitu. Tapi gimana? Nah saya kan tunjukkan di medsos gitu. Tapi kan mungkin alangkah baiknya gitu kalau aktif dari sininya gitu ya Ustadz ya. Apa yang paling Ibu rasakan? Paling Ibu rasakan sekarang perubahan apa? Saya terus terang saja mungkin belum 100% ya. Semua nggak juga usah 100% Bu, ya. saya juga belum ya. Masih berproses Ustadz ya. Apa yang paling Ibu rasakan? Kenikmatan beribadah. Soal itu mahal. Ya. Lebih tenang tidak hati Ibu? Lebih tenang karena gini Ustadz, tempat tinggal dekat, terus dekat masjid, di masjid juga selalu ada tausiah yang luar biasa bagusnya. Jadi ternyata perubahan itu kuncinya ilmu. Iya, betul. Betul Bu, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa nih, orang ini bakal dijadikan baik oleh Allah, Allah kasih paham agama. Jadi kalau ingin anak-anak kelihatan baik, bukan dikasih gelar, pangkat, bukan tidak boleh punya itu. Tapi kalau anak nggak paham agama, dia nggak akan bisa berbuat baik yang sebaik-baik semestinya. Orang tua juga begitu, makanya
program ini, kalau ada anak sayang ke orang tua, anaknya diberikan rezeki cukup, pesantrenkan orang tuanya, itu bakti. Iya. Daripada hanya dibelikan HP, ini dengan HP baru nggak seberapa, benar tidak? Betul, betul. Tapi belikan juga HP ya. Iya. Ibu silakan pesantren HP-nya sini saya jual, nggak boleh juga begitu. Tapi kalau ingin bakti ke orang tua, ayo anak-anak pesantrenkan. Beda mesti, kalau orang tua berilmu, orang tua kurang ilmu pasti beda. Iya. Nah, demikian pula orang tua yang sayang anak, beri jalan anak paham agama. Kalau enggak, anak enggak tahu bagaimana memuliakan orang tua. Iya. Ibu lebih tenang, ya kan Bu? Iya. Lebih siap menghadapi kapanpun ajal datang. Insya Allah. Buktinya Ibu udah beli pakaian terakhir, udah ngapling juga, Udah ya kan? ngapling, iya. Udah, jangan bikin. Nanti uang Ibu jangan dihabiskan buat anak-anak semua, Bu. Iya. Ibu harus punya bekal sendiri. Kita hadapin masa tua, gak nyusahin siapa-siapa. Amin. Kalau anak-anak mungkin dengan kesibukannya sudah kurang begitu perhatian ke kita, kita sibuk caper ke Allah, bukan caper ke makhluk. Anak sibuk, misalkan kita sibuk dengan Quran, kita sibuk dengan sholat, orang lain sibuk glowing. Mau ngapain glowingisasi? Kita udah tua, enak Pak, udah jangan glowingan. Ibu juga ya, Iya. sebab ini glowing juga orang udah tahu. Ini glow namanya. Jadi kita mau udah tua gini mah pol ya, siap-siap memasuki alam barzah. Amin. Ya. Dengan penuh ketenangan, istiqomah agar husnul khotimah. Terima kasih Bu. Sami-sami Ustaz. Jadi saya yang menjawab, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, salam untuk Assalamualaikum keluarga ya Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Adik-adik, kami ini udah tua, udah nyobain muda. Adik-adik masih muda, belum tentu tua ya. Jadi jangan menganggap yang bakal meninggal tua-tua kayak kami. Emang dominan yang tua-tua juga ujungnya meninggal. Tapi berapa banyak yang masih muda juga meninggal. Kami mah muda hura-hura, tua husnul khotimah. Emang bakal tua. Jangan sia-siakan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah bagi yang akan ikut kajian di Eko Pesantren 2 di Blue Mosque subuh hari Ahad ya, silakan nyubuh ke sana, dan jam 10-nya jam 9-nya di Eko Pesantren 1, dan pekan depan di Istiqlal. Ingat, pekan pertama di Bandung, pekan kedua di Jakarta. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.